Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya guru produktif Teknik Elektronika Industri. Saya mengajar di SMKN Negeri 1 Labeng, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Marilah kita simak video pembelajaran ini. Saran dan masukan dari dosen penguji LPTK Universitas Negeri Padang sangat saya harapkan. Mudah-mudahan kedepannya saya akan melakukan kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi kalian. Ya, silakan ketua kelasnya Said dipimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Firli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabbahu wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Belum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Abdurrahim Agustoni, Ahmad Firdaus, Alinuddin, Olivia Sari, Rizky Ramdhani, Saiful Bahri, Saimon, Salman, Rizky Ramdhani, Saiful Bahri, Salman. Hari ini baik semua ya? Ada yang sakit ya? Enggak ada? Sudah sarapan tadi dari rumah? Sudah. Berarti sudah siap ya menerima pelajarannya Bapak? Ya. Tolong baju-baju yang belum rapi dirapikan dulu. Kemudian tasnya yang ada di punggung ditaruh dulu. Lebih semangat lagi, Bapak kasih soal ya sebelum materi Bapak sampaikan. Saya kasih soal. Tolong dijawab dengan kalimat kalian sendiri, tidak boleh mencontek ke kanan kiri ya. Ya, Pak. Perbedaan
komponen SCR dan transistor. Jelaskan. Kemudian gambarkan simbolnya. Sudah? Ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit cukup ya. Ayo dipegang. Bapak akan menayangkan video. Video ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Ya. Kalau tidak, kalian nanti punya punya bayang-bayang. Kira-kira nanti materi ini kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu akan seperti apa? Ya. Materinya masih sama ya, penerapan sistem elektronika dengan materi membuat rangkaian pengendali atau kontrol dengan menggunakan SCR ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? SCR ya, mulai dari apa kegunaan SCR, kemudian simbolnya, bentuk strukturnya, dan juga karakteristiknya, dan juga kelebihan SCR ya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membuat atau menguji rangkaian pengendali putaran motor ya dengan menggunakan SCR. Sebelumnya mari kita saksikan dulu ini videonya. Ini contoh penerapan rangkaian elektronika dengan menggunakan SCR ya. Ini diaplikasikan ke solenoid untuk pintu ya. Penerapan dari SCR tipe DT151 ya. Jadi diterapkan ke apa? Pintu. SCR. Apa itu SCR? SCR adalah singkatan dari Silicon Control Rectifier dan dibuat dari 4 lapisan bahan semikonduktor silikon. SCR banyak digunakan bermotor, space control dalam kelistrikan industri, dan lain-lain. SCR disimbolkan sebagai dioda yang mempunyai gate atau menyebabkan basis T2 mendapatkan tegangan maju negatif, maka kolektor emitor T2 pun jadi menghantar juga. Dengan menghantarnya kolektor emitor T2, maka basis T1 mendapatkan tegangan maju darinya. Dengan begitu, rangkaian itu telah mengunci. Sejarah SCR. Baiklah, kira-kira dari video itu
dapat kira-kira? Tentang apa tadi itu? Apa? SDR. Sebelum Bapak mengasih materi, ini ada gambar di depan ini. Ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan, ya. Silakan dikerjakan, dijawab, ya. Manakah gambar di bawah ini yang menggunakan rangkaian pengendali atau kontrol yang menggunakan komponen elektronika SCR? Yang pertama itu gambar apa? Televisi. Kemudian yang kedua, ya, yang ketiga CDI kendaraan bermotor. Kemudian yang keempat switching mode power supply. Ya. Kemudian yang kelima aki charger. Ya, untuk pengecasan aki. Kemudian yang terakhir itu gambar apa? Power regulator. Silakan kalian pilih gambar manakah yang menggunakan pengendali atau kontrol dengan komponen SCR. Saman, ya? Yang mana Saman? Suaranya agak keras. Yang mana? Yang aki charger. Ya, aki charger atau pengecasan aki, ya, itu bagus, dia menggunakan komponen SCR. Apa dia? Yang mana? Yang CDI kendaraan bermotor. Ya, bagus. Yang kedua itu CDI kendaraan bermotor, itu menggunakan pengendali SCR, ya. Kemudian yang kedua, coba apa yang kalian ketahui tentang rangkaian pengendali? Yang bisa angkat tangan? Ya, silakan teman. Ya, suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol peralatan-peralatan listrik atau rangkaian elektronika. Itu yang disebut dengan rangkaian pengendali atau rangkaian. Apa itu rangkaian pengendali atau rangkaian kontrol? Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Salman. Ya. Kelas 12 TI. Ya, silakan. Pengertian rangkaian pengendali. Rangkaian pengendali adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengendalikan suatu peralatan maupun mesin-mesin listrik. Ya, sebelum ke materi, ini ada kompetensi dasar yang harus kalian pahami dulu, ya. Yang pertama 3.2 itu menganalisis cara kerja rangkaian kontrol dengan menggunakan komponen elektronika. Ternyata kemudian yang 4.26 itu menguji kerja rangkaian kontrol atau pengendali dengan menggunakan komponen elektronika. Itu kompetensi dasarnya, ya. Kemudian apa kira-kira capaian tujuan yang harus kalian dapat di sini, yang harus tercapai? Yang pertama, menjelaskan pengertian rangkaian kontrol atau pengendali dengan menggunakan komponen elektronika. Dan yang ketiga, mengimplementasikan analisis kerja rangkaian kontrol dengan menggunakan komponen elektronika. Dan yang keempat, menjelaskan langkah-langkah analisis pengujiannya. Kemudian yang kelima, mempraktekkan. Jadi ini capaian tujuan yang harus kita capai dari pertemuan pembelajaran hari ini. Ya, saya dimengerti? Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. SMK bisa, SMK bebas. SMK Sekelabang luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kalian. Kemudian Bapak lanjutkan, bagaimana sih konsep kerja dari rangkaian pengendali itu? Ya, sebelum masuk ke rangkaian, kalian harus paham dulu apa itu SCR. Ya, nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan
membuat atau menguji rangkaian pengendali putaran motor ya dengan menggunakan SCR. Sebelumnya mari kita saksikan dulu ini videonya. Tiristor, ada yang tahu ada berapa komponen yang termasuk dalam tiristor? Ada berapa? Ada 4. Bisa disebutkan? Salman apa? 1 ya, 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 bagus. Jadi yang pertama itu SCS, yang kedua SCR, yang ketiga diak, dan yang keempat perintiak. Nah, Bapak sekarang membahas salah satu dari keluarganya tiristor itu, yakni SCR. Ya, SCR adalah jenis tiristor yang mempunyai 3 kaki terminal. Secara struktur, SCR terdiri dari 4 lapis bahan semikonduktor, yakni PNPN, yang terminal pengendalinya terdapat pada lapisan P atau positif. Jadi kalau secara terstruktur, ya, SCR itu tersusun dari 2 jenis transistor apa aja? Bagus, PNP. Kemudian unsur yang terakhir itu negatif. Kutubnya apa? Katoda. Ya, itu diagram dari SCR. Seperti Bapak katakan tadi, SCR itu tersusun dari 2 buah jenis transistor, yakni PNP. Nah, sekarang karakteristiknya, karakteristik dari SCR itu sendiri. Di sini ada 3 karakteristik. Ya, yang pertama itu karakternya, kondisinya reverse blocking. Nah, pada kondisi ini tiristor akan melakukan pemblokiran terhadap arus yang bergerak maju. Namun gerbang atau gate tidak mendapatkan stimulasi sehingga tiristor tidak bisa berubah ke posisi on. Itu karakternya. Ini Bapak kasih contoh rangkaian pengendali dengan menggunakan SCR. Ya, ini contoh sederhana aja. Ini akan bisa mengalir apabila di sini ada aliran listrik ke sini, baru bisa on. Coba kita tutup saklarnya di sini, lampunya masih mati. Kalau ini kita tekan, baru on. Tapi ketika kita lepas, lain dengan transistor. Ketika kita lepas, dia masih tetap on saja. Sekarang kita menganalisis rangkaian pengendali kecepatan motor dengan menggunakan SCR tipe BT151. Ya, perhatikan di sini. Sini ada sumber. Ya, sumber ini nanti kalian rubah-rubah nilainya. Ya, mulai dari 0 sampai dengan 5. Kita maksimalnya 5 volt tadi ya. Kemudian ada kapasitor di situ dan juga ada R. Ya. Kemudian outputannya kita menggunakan motor DC. Yang perlu kalian analisis nanti, ya, kalian akan mengukur tegangan yang ada di kaki GK. Ini berapa tegangannya? Ya, tegangan yang ada di G terbuka. Ya, terbuka dulu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian juga menghitung arus IG-nya berapa. Ketika saklar ini terbuka, kalian juga mengukur tegangan yang ada di AK, anoda katoda. Ya, ini menganalisis. Nah, nanti kalian hitung di sini tegangan P-nya berapa, PGK-nya.
Ya, setelah saklar ditutup, artinya arus mengalir ya. Kemudian arus G-nya juga kalian ukur ya. Setelah itu baru tegangan AK-nya, VAK, tegangan anoda katodanya kalian juga ukur, kalian uji. Kemudian kondisi motor ini bagaimana? Apakah berputar atau tidak berputar? Ya, itu analisis yang kedua. Bapak akan membagi beberapa kelompok, ya. Di sini sudah Bapak bagi, kalian angkat tangan ya. Itu kelompok 1, Khairatul Badriyah, ya. Putri Alfiasari, Mas Ruroh, Alimuddin, Zainul As'ad, Rizky Ramdhani, Amir Ma'ruf, Farid Fadli, dan Fauzan. Itu kelompok 2. Kelompok 3, Salman, Saiful, Rohim, Komarul Anam. Kalian langsung nanti mempraktekkan atau menguji rangkaian pengendali tersebut. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan posisi kursinya atau bangkunya dikondisikan ya. Biar kalian enak nanti prakteknya. Silakan.
Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Tolong kelompok lain memperhatikan ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan ke kelompok 1. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wibatul Badriah. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil praktek rangkaian pengendali kecepatan putaran motor DC dengan menggunakan komponen SCR tipe BT151. Pada percobaan ini kondisi saklar S1 dalam keadaan terbuka atau dalam kurung off. Percobaan pertama dengan tegangan sumber VI 0 volt, tegangan anoda katoda 0 volt, tegangan gate katoda 0 volt, dan arus gate. Percobaan keempat dengan tegangan sumber VI 3 volt, tegangan anoda katoda 12 volt, tegangan gate katoda 1,36 volt. Kesimpulannya, dari hasil percobaan kelompok 1, pada percobaan ini kondisi saklar S1 dalam keadaan terbuka. Kondisi motor belum berputar karena meskipun sudah mendapatkan tegangan 5 volt, namun saklar S1 dalam keadaan terbuka atau off. Sehingga belum ada arus yang sampai ke motor, atau dengan kata lain belum ada pemicu arus IG pada kaki gate SCR sehingga motor tidak berputar. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan pada kelompok 2 dan 3. Perkenalkan, nama saya Asad, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 1. Motornya tidak berputar meskipun sudah dikasih sumber tegangan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena meskipun sudah mendapatkan tegangan 5 volt, namun saklar S1 belum ada pemicu arus IG pada kaki gate secara SCR sehingga motor tidak berputar. Ya, bagus, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Ada lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad, saya perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil praktik kami dalam merangkai satu rangkaian mengendali kecepatan motor DC dengan menggunakan komponen SCR tipe BT151. Pada percobaan ini kondisi saklar dalam keadaan tertutup atau on. Percobaan pertama, sumber tegangan 0 volt, tegangan anoda terhadap nilai arus yang mengalir pada gate ketika saklar dalam kondisi tertutup. Hasil rata-rata nilai arus yang mengalir pada gate ini menunjukkan nilai 30,77 mA. Saya membuka sesi pertanyaan kepada kelompok 1 dan 3. ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wibatul Badriah. Saya ingin menanyakan berapa besar arus rata-rata yang Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Besarnya arus yang mengalir ke kaki gate rata-rata 30,77 mA, sehingga motor dapat berputar karena terdapat pemicu arus gate pada kaki gate. Ada lagi bertanya? Jelas ya? Baik, saya akan menutup presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman, perwakilan dari kelompok 3. Ini mempresentasikan hasil praktek kami dengan menggunakan rangkaian penggerak motor DC menggunakan komponen SCR BT151. Tutup atau on, kemudian terbuka atau off. Percobaan pertama dengan tegangan sumber 0 volt, CJK-nya 0 volt, PAK-nya 0 volt DC, ibunya 0 ampere, kondisi motor berputar. Yang kedua, percobaan dengan tegangan sumber 5 volt, CJK-nya 1,13 volt DC, PAK-nya 1,5 volt DC. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan dan pengukuran kelompok 3, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran tegangan dari penunjang ini adalah sebesar 1,3 volt DC. Ini membuktikan bahwa teori SCR saat SCR aktif maka akan tetap aktif. Terbukti bahwa tegangan PAK dan PJK setelah dipicu dan sebelum dipicu menghasilkan hasil tegangan yang sama. Selain itu, kondisi motor juga tetap berputar dan arus gate sama dengan percobaan saat saklar sudah tertutup atau off. Ya, baiklah. Dari hasil praktek kelompok 1, 2, dan 3 dengan kondisi yang berbeda-beda ya. Ini dapat Bapak simpulkan. Yang pertama, saat SCR aktif, maka akan tetap aktif walaupun arus gate atau IG sudah tidak mendapat trigger. Meskipun saklar kondisi terbuka atau off. Itu kesimpulan yang pertama. Ya, itu tadi yang dilaksanakan oleh kelompok 1 kesimpulannya. Kemudian yang kedua, terbukti bahwa tegangan VAK, tegangan anoda katoda, dan tegangan gate katoda setelah di-trigger dan sebelum di-trigger menghasilkan tegangan yang sama, sehingga kondisi motor tetap berputar dan arus gate sama dengan percobaan saat saklar tertutup atau off. Ya, itu kesimpulan yang kedua. Dan kesimpulan yang ketiga, kondisi SCR setelah di-trigger akan aktif dan selanjutnya akan tetap aktif karena memiliki sifat mengunci atau launching. Ya, jadi itu yang bisa Bapak simpulkan dari hasil praktek yang sudah kalian kerjakan. Ya, aplaus buat kalian. Pertanyaan tadi kan sudah Bapak jelaskan dari awal ya. Ini silakan dijawab. Seperti biasanya dikasih nama, kelas sama dosen ya. Jangan lupa dikasih nama, kelas, sama nomor absennya. Soalnya itu ada di layar. Silakan dihubungkan.
mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak sudah menyiapkan soal evaluasi di Google Classroom ya. Di grup kelas 12 TI 1. Di situ sudah ada pertanyaannya, silakan kalian kerjakan ya, nanti langsung diupload. Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Untuk materi minggu depan kita akan menggunakan komponen Tristor lainnya ya, Triad dan Biak ya. Tolong kalian belajar di rumah, cari modul atau buku ajar ataupun browsing di Google, kalian pelajari supaya nanti minggu depan kita bisa belajar lebih semangat lagi. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, tolong ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.